Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran persiapan ujian sekolah USEK tahun pelajaran 2021-2022. Satuan pendidikan untuk jenjang SMP, mata pelajaran PJOK atau Pinjaskes Orkes. Tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, marilah kita mulai di nomor 1. Permainan bola voli adalah sebuah cabang olahraga yang diciptakan oleh William J. Morgan. Dalam suatu permainan bola voli, terdapat bermacam teknik dasar yang perlu dikuasai oleh seorang pemain bola voli. Salah satunya adalah teknik dasar yang digunakan untuk menahan pukulan keras yang menukik dari lawan. Disebut A. Passing, B. Blocking, C. Service, D. Smash. Pukulan keras yang menukik dari lawan, maksudnya mengarah ke bidang permain lawan, itu disebut smash. Nah, untuk menahan atau memblocking pukulan tersebut, biasanya dalam permainan bola voli itu menggunakan teknik blocking ya. Tadi sudah saya katakan untuk memblocking, jadi jawabannya adalah blocking, yaitu teknik menahan serangan lawan. Kalau passing itu umpan, servis itu adalah pukulan pertama. Jadi jawabannya adalah blocking. Nomor 2, lihatlah tabel berikut ini ya. Kalau ketemu seperti soal ini, kalian langsung saja baca pertanyaannya, kemudian baru cocokkan dengan tabel. Tentukan urutan tahapan geraknya melakukan smash bola voli. Oke, smash bola voli tentunya harus dipahami dulu bagaimana gerakannya. Kemudian cocokkan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan tentukan jawabannya. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Melangkahkan paling sedikit 2 langkah dengan langkah terakhir lebar. Jadi sini pertama adalah melangkah ke depan 2-3 langkah ya, seperti yang diperlukan saja. Kemudian memukul bola dengan telapak tangan, tentunya habis melangkah itu melompat dulu ya. Jadi kita cari melompat atau menolak. Nah ini nomor 3, menolak dengan kedua kaki ke atas dibantu dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Setelah menolak atau melompat, tentunya harus siap memukul. Jadi 2, memukul bola dengan telapak tangan pada bagian atas bola bersamaan dengan pergelangan tangan diaktifkan. Jadi 1, 3, 2. Kemudian setelah memukul baru mendarat dengan kedua ujung telapak kaki. Setelah itu diakhiri dengan kedua lutut mengeper. Ini mengeper ini memanfaatkan gaya pegas atau kita menggunakan gaya pegas kaki kita agar ada golakan sedikit sehingga tidak langsung ke tanah dengan kasar ya, harus dengan mengeper. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 2, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5. Jadi jawabannya adalah kok 2 ya? Jawabannya adalah B ya ini. Teman-teman jawabannya adalah B. A, B, C, D. Jadi jawabannya B. Mohon maaf ini kok jadi angka ini. Jawabannya adalah 1, 3, 2, 4, 5. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau ketemu soal seperti ini, langsung dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dipahami pertanyaannya, baru melangkah ke tabelnya, kemudian dicocokkan dengan jawabannya. Ya, oke. Nomor 3. Dalam suatu pertandingan sepak bola, seorang pemain bertahan melakukan pelanggaran terhadap pemain penyerang yang sedang berusaha menendang bola ke arah gawang, sehingga menyebabkan pemain penyerang terjatuh di luar kotak penalti. Hukuman apa yang akan diberikan oleh wasit terhadap pemain tersebut? Oke, kita lihat dulu. Kita bayangkan ini ya. Pemain bertahan kita melakukan pelanggaran, yaitu di luar kotak penalti. Tentunya kalau di luar kotak penalti tidak akan terjadi penalti. Kalau di dalam kotak penalti atau melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, tentunya jelas akan diberi hukuman penalti. Nah, sedangkan ini di luar kotak penalti, tentunya ada 2 yang bisa diberikan oleh wasit, yaitu apa?
Kalau jaraknya cukup cukup dekat dengan gawang, maka akan diberikan tendangan langsung atau tendangan bebas langsung. Kalau jaraknya jauh ya dari kotak penalti, maka biasanya akan diberikan hukuman tendangan bebas tidak langsung. Ya, jadi ada dua kemungkinan, yaitu diberikan tendangan bebas langsung maupun tendangan bebas tidak langsung, tergantung jarak dari pelanggarannya tadi. Oke, jadi itu jawabannya ya. Nomor 3, ya, tendangan bebas langsung maupun tidak langsung tergantung dari jaraknya. Nomor 4, dalam permainan bulu tangkis terdapat beberapa gerak spesifik pukulan yang harus dikuasai, antara lain pukulan forehand yang biasanya dilakukan dekat dengan garis belakang permainan untuk mengarahkan bola ke titik terjauh garis permainan lawan. Pukulan drop shot digunakan untuk mengarahkan bola sedekat mungkin ke arah net lawan. Pukulan netting dilakukan dengan jarak pendek dan diarahkan sedekat mungkin ke net lawan. Pukulan loop dilakukan dengan melambungkan shuttlecock menuju wilayah belakang lawan. Pukulan drive biasanya dilakukan di nomor ganda untuk mengembalikan serangan dari lawan. Dan pukulan smash merupakan pukulan menukik tajam dan cepat. Dari berbagai macam pukulan di atas, yang paling efektif untuk melakukan serangan dan mendapatkan poin dari lawan antara lain: A. Pukulan forehand, B. Pukulan drop shot, C. Pukulan loop, D. Pukulan smash. Sebenarnya semua ini benar ya. Namun kita disuruh untuk memilih yang paling efektif ya. Sekali lagi ini semuanya benar, tergantung bagaimana keadaan atau kondisi permainan kita. Tapi kalau ini disuruh untuk paling efektif, ya jawabannya adalah pukulan smash. Nah, pukulan smash yang tidak bisa dibendung lawan, maka menghasilkan poin untuk tim kita atau untuk kita. Jadi jawaban nomor 4 adalah pukulan smash yang paling efektif untuk menyerang. Nomor 5. Perhatikan tabel berikut, kita dapat tabel lagi. Kita langsung baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan tabel di atas, keterampilan variasi dan kombinasi yang terdapat pada permainan bulu tangkis ditunjukkan dengan tabel nomor. Oke. Keterampilan bulu tangkis, ingat ya. 1, di sini ada backhand, benar sekali. Top spin, flick serve. Top spin ini bukan di dalam permainan bulu tangkis, namun di permainan tenis meja. 2, backhand, forehand, flick serve. Oke. 3, forehand, top spin termasuk ke dalam tenis meja. Selain serve juga seperti itu, selain serve. 4, forehand, flick shoot. Nah, flick shoot, apalagi flick shoot selain service. Oke. Jawaban yang paling benar di sini adalah nomor 2, backhand, forehand, flick serve. Flick serve itu service yang itu loh, yang biasanya dilakukan oleh ganda putra kita, yaitu Gideon dan Marcus. Nah, Marcus Gideon dan siapa yang kecil, 2 orang itu, atau disebut dengan julukan minion, the minion ya, itu sering melakukan flick serve. Jadi gerakan cepat, servis cepat yang diarahkan ke belakang bidang permainan lawan, akhirnya menipu lawan. Itu namanya flick serve. Jadi jawabannya adalah 2, yaitu C. Nomor 5 jawabannya adalah C, backhand, forehand, flick serve. Selanjutnya nomor 6. Ada gambar. Gambar ini didukung dengan bacaan. Nomor 6. Final Swiss Open 2022. Partai final di sektor ganda putra, Indonesia menurunkan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bermain di Santa Jakobsel, Basel, Swiss. Fajar atau Rian menghadapi wakil Malaysia, Gozefai dan Nur Izzuddin. Pada skor 6-8, pasangan ganda putra Indonesia melakukan loop jatuh di area pasangan ganda putra Malaysia. Shuttlecock dibiarkan jatuh oleh pasangan ganda putra tersebut, tetapi lineman atau penjaga garis menyatakan in, masuk, sehingga pasangan ganda putra Malaysia mengangkat tangan meminta challenge kepada wasit. Challenge itu apa ya, menghentikan permainan atau meminta wasit untuk memeriksa melewati video. Itu namanya challenge. Keputusan wasit selanjutnya adalah diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban ini ya. Kuncinya ini, diperbolehkan memilih
lebih dari satu jawaban. Kalau kalian memilih 2, benar semuanya dapat nilai 4. Kalau kalian memilih 1, benar mendapatkan nilai 2. Oke, pilih lebih dari satu jawaban. Setelah melakukan challenge, ini hasilnya challenge-nya ya, yaitu out. Ternyata out. Ya, jadi wasitnya melakukan kesalahan pengamatan. Apa yang terjadi? A. Poin untuk ganda putra Indonesia karena lain main menyatakan masuk. Salah. B. Melihat hasil challenge. Poin untuk ganda putra Malaysia. Ya, benar sekali karena ini out. C. Menunda pertandingan karena ada protes pemain. D. Poin untuk ganda putra Malaysia karena hasil challenge out. Oke, jawabannya di sini yang paling benar adalah B dan D. Melihat hasil challenge, poin untuk ganda putra Malaysia karena out. Tentunya poin untuk ganda putra Malaysia karena challenge out. Jadi ini hampir sama jawabannya. Jadi jawabannya adalah B dan D. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Lagi-lagi kita diberikan gambar lapangan bulu tangkis ya. Nomor 7, pada pertandingan tunggal putra, saat pemain melakukan servis dari sisi nomor 8, ini nomor 8 ya, shuttlecock jatuh di nomor 4. Oke, maka kemungkinan keputusan untuk kejadian tersebut yang tepat. Sekali lagi kita diperbolehkan memilih dari satu jawaban. Nomor 4 kalau ganda, oke ini kita terangkan dulu untuk lapangan ya. Berbeda lapangan ganda dan lapangan tunggal. Maksudnya lapangan permainan tunggal ya. Pemain tunggal dan pemain ganda. Kalau pemain tunggal, area bidang permainan ada di sini, dari belakang sini, ya ini garisnya. Kemudian ke sini, ini areanya adalah lurus panjang. Jadi bidang permainannya panjang. Nah, kalau servis dari sini, maka servis itu boleh lewat belakang sini. Boleh sini. Sini. Itu masuk, dianggap masuk di area sini. Dan tentunya kalau servis dari kanan seperti ini, harusnya servisnya menuju ke kiri. Jadi bidang ini maupun ini. Ya. Oke, lanjut untuk ganda. Ganda lapangannya adalah semua dipakai. Semuanya dipakai ini. Nah, untuk servis dari sini dikatakan masuk itu adalah yang pertama ini 23 ya. 23 dan 14. Maka kalau servisnya sampai di belakang sini maka out. Nah, sekarang ini adalah tunggal putra. Berarti dari sini kalau jatuhnya ke nomor 4 maka posisinya out. Jadi jawabannya A, poin diberikan untuk pihak yang melakukan servis. Salah ya. B, poin diberikan untuk pihak penerima servis. Oke, benar. C, boleh dikatakan masuk oleh umpire. Salah. D, boleh dikatakan keluar oleh umpire. Nah, jawabannya adalah B dan D. Boleh dikatakan keluar oleh umpire sehingga poin diberikan untuk pihak penerima servis. Oke, jadi jawabannya adalah B dan D. Lanjut kita ke nomor 8. Dalam melakukan gerakan lompat jauh, ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu gerakan di udara. Berikut ini cara melakukan rangkaian gerakan melayang di udara yang tepat di antaranya. Kedua kaki menggantung, benar. Kedua tangan menengadah, benar. Diangkat ke atas ya. Pandangannya ke depan, benar. B, kedua kaki menggantung, kedua tangan lurus ke depan. Ini salah. Pandangan ke depan, benar. C, kaki terkuat di depan, salah. Ini sudah salah ya. Ini sudah salah. Ini salah, ini benar. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Kedua kaki menggantung, kedua tangan menengadah, pandangan ke depan. Jadi kakinya tidak ke depan, tapi menggantung. Kemudian tangannya menengadah. Menengadah itu dilempar ke atas. Kan lurus ke depan. Jadi jawaban nomor 8 adalah A. Kedua kaki menggantung, kedua tangan menengadah, pandangan ke depan. Lanjut kita ke nomor 9. Ketemu lagi dengan tabel. Nah, ini nggak ada jawabannya, ini isian berarti. Langsung saja kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan tabel di bawah ini, mohon maaf di atas ya maksudnya ini ya. Ini harusnya di atas ini.
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa keterampilan, variasi, dan kombinasi tersebut terdapat pada nomor atletik. Nomor atletik, tinggal kita nomornya apa. Ini dalam lombaan atletik dan nomornya, tanyakan adalah nomornya. 1. Berlari makin lama makin cepat. Oke. 2. Berlari sambil menolak ke atas melewati kardus, menolak. 3. Menumpu pada garis lurus. 4. Mendarat di atas pasir dengan kedua kaki. Nah, ini jelas sekali nomor adalah nomor lompat jauh. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini kita bisa menyimpulkan ini adalah nomor atletik dari lompat jauh. Oke, langsung saja lanjut ke nomor 10. Dalam suatu perlombaan atletik, nomor lari estafet, pelari yang berada di lintasan 1, tongkat yang di bawah terjatuh. Saat berlari menuju teman, 1 regunya. Dia lalu mengambil tongkat tersebut, terus berlari kembali menuju ke teman 1 regunya. Juri lintasan melihat kejadian ini, kemudian juri lintasan mendiskualifikasi pelari tersebut. Dari pernyataan tersebut, apakah sudah sesuai sanksi yang diberikan juri lintasan kepada pelari tersebut? Apakah sudah benar? Jawabannya adalah benar. Ya, ini tergantung dari perlombaannya tingkat apa. Kalau tingkat tinggi atau sudah masuk ke jenjang perlombaan besar, itu jelas langsung didiskualifikasi. Tapi kalau masih dalam tahap sekolah ya, mungkin SMP, SMA, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah tingkat tinggi ya, kejuaraan daerah atau kejuaraan tingkat kota, itu akan bagi nasional itu akan didiskualifikasi. Kenapa? Karena bisa mengganggu pelari lain. Ketika jatuh tongkatnya, kemudian tongkatnya jatuhnya tidak hanya di lintasannya, apalagi jatuhnya di lintasan orang lain, itu akan mengakibatkan cedera pelari atau merugikan pelari lain. Ya. Sehingga seorang pelatih juga menekankan untuk teknik memberikan tongkat atau memegang tongkat dengan benar, sehingga pelari akan lancar dalam melakukan lari estafet tersebut dengan tongkat tetap digenggam sampai diberikan kepada temannya. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Sanksi yaitu diskualifikasi. Nomor 11. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya harus melalui tahapan yang benar. Gerakan badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Merupakan tahapan gerakan dalam tolak peluru. A. Sikap badan saat menolak peluru. B. Cara memegang peluru. C. Sikap badan setelah menolak peluru. D. Cara menolak peluru. Oke, dari kata-kata ini gerakan condong ke samping, ya, ke kiri, miring ke kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Oke, di sini kuncinya adalah ini, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Di peluru itu sudah jatuh. Kalau menolak, salah. Cara megang peluru juga sangat salah. Sikap badan setelah menolak peluru. Nah, setelah ini pelurunya berarti sudah hilang dari tangan ya. Cara menolakkan peluru, ini salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah sikap badan setelah menolak peluru dengan dasar ini, pandangan mengarah jatuhnya. Jadi mengarah ke jatuhnya peluru, berarti peluru itu sudah ditolakkan. Jadi jawabannya adalah sikap badan setelah menolak peluru. Nomor selanjutnya 12. Gambar lagi orang push up ya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran PCOK materi kebugaran jasmani, peserta didik mendapatkan materi beberapa macam latihan kebugaran jasmani. Salah satunya seperti gambar di atas, merupakan aktivitas gerakan push up, di mana gerakan ini berguna untuk melatih otot lengan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan tahapan persiapan pelaksanaan gerakannya. Oke. Yang pertama jelas ini dulu ya, ini nomor 1, kemudian ini gerakan 2, yaitu badan tengkurap, kaki diluruskan, kaki sampai tubuh ya, kemudian tubuh diluruskan, kemudian tangannya lurus
ke depan, kemudian pandangan mata ke bawah. Habis itu gerakannya yaitu ditekuk, ini tangannya ditekuk sampai dadanya jatuh tidak ke tanah, tapi ada sedikit 5 cm lah ya dari tanah, kemudian dipertahankan, kemudian didorong tangannya sehingga naik lagi. Oke, kalau kita lihat dalam kunci jawabannya, kita bisa simak seperti ini kunci jawabannya. Posisi awal telungkup, mengkurap, bertemu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. 2, badan lurus. 3, pandangan ke depan. Ini posisi awal ya. Tadi saya terangkan dengan berikut gerakannya. Oke, jadi posisi awal yang ditanyakan jadi cuma ini. Jadi kalian cuma menerangkan ini aja. Karena di sini yang diminta adalah persiapan pelaksanaan. Jadi belum pelaksanaannya. Ini persiapan saja. Oke, seperti itu ya. Langsung menuju ke nomor 13. Ada gambar anak putri melakukan guling ke depan. Gerakan guling depan, forward roll, adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan, membulat, gerakan guling depan, gerakannya utuh, dibulatkan dengan penjelasan prosedur pelaksanaan gerakannya. Oke, di sini kita disuruh menjelaskan pelaksanaannya. Yang pertama adalah seperti ini. Kalau sudah ada gambarnya, tinggal kita mengungkapkan dengan kata-kata ya. Kalian silakan ungkapkan posisinya ini dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kalau jangan sampai menghafal di buku. Kalau di buku beda biasanya dengan gambar. Tinggal kalian itu memahami saja, kemudian ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Seperti ini, jongkok, kemudian kedua telapak tangan di matras, tangan lurus. Setelah itu kepala dijatuhkan, yaitu perkenaan pertama adalah ini tengkuk ya. Jadi perkenaan pertama itu tengkuk. Ini gerakannya salah ya, ini meletik. Kalau seperti ini gerakannya ini meletik, ada dorongan dari kaki. Jadi seharusnya itu kayak orang ruku itu, jadi kakinya lurus, kemudian badannya ditekuk seperti ini, kemudian tangannya ke matras. Habis itu dagunya ditekuk atau kepalanya itu ditekuk sampai dagu menyentuh dada. Setelah itu baru jatuhkan saja, itu akan mengguling otomatis. Kemudian setelah jongkok berdiri. Nah, itu. Jadi ini gerakannya awalnya salah ini. Ini seperti ini tuh pasti akan ada tolakan dari sini, menolak, kemudian langsung meletik. Tuh. Oke, kalau kita lihat di kunci jawabannya, ini akan seperti ini. Jongkok, kedua kaki luruskan. Nah, ini diluruskan, tadi kan nggak diluruskan. Sikut ditekuk, kepala dilipat, dagu menyentuh dada. Nah, benar sekali kan, kedua tangan melemas, tubuh dari matras, kemudian pegangan mata kaki berusaha bangun. Nah, jadi kedua tangan melemaskan atau jatuh pertama kali yang menyentuh mata adalah tengkuk, bukan kepala, bukan dahi, tapi tengkuknya, belakang kepala ya. Oke, jawabannya ini kalau dalam kunci jawaban, tapi kalau dalam benak kalian sendiri, ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Oke, itu jawaban nomor 13. Lanjut kita ke nomor 14. Salah satu jenis gerakan latihan olahraga yang mudah dan dilakukan oleh banyak orang adalah pull up. Ya, ini gambar pull up nih. Latihan pull up bermanfaat untuk membentuk otot bagian atas lebih cepat. Sebagai contoh, bagian tubuh yang dilatih saat melakukan pull up adalah kedua lengan tangan. Jadi lebih kuat dan kekar. Gerakan latihan pull up ini banyak dipilih oleh kaum Adam karena manfaat bagi tubuh sangat terlihat. Pengertian pull up sendiri adalah salah satu olahraga kalistenik, yaitu olahraga yang menggunakan berat badan sendiri sebagai beban latihan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan prosedur pelaksanaan gerakannya. Oke, kita disuruh untuk menjelaskan prosedur dari gerakannya dari awal sampai akhir seperti apa. Ini sudah gambar, ini sudah ada gambar ya, maaf, jelimet. Sudah ada gambar, tinggal kalian menerangkan saja. Yang awalnya ada ini seperti ini. Jadi, seperti apa? Tangan menggantung di tangan, kedua tangan memegang palang ya, lurus, kaki lurus ke bawah ya. Mata melihat ke depan, pandangan ke depan. Kemudian setelah itu ini awalan, kemudian gerakannya sekuat tenaga tarik.
Ini bahasanya ini palangnya ini ditarik, kita tarik kemudian sampai tubuh kita menuju ke atas atau keangkat ke atas sampai apa ya? Kalau di peraturan itu sampai dahi, bukan dahi apa namanya? Janggut itulah apa namanya? Tadi apa ya? Pokoknya janggut lah. Janggut itu di atas palang ini, seperti ini. Nah, sampai di atas, ditarik sampai di atas, setelah itu bertahan beberapa detik, kemudian turun lagi, tangan lurus seperti ini lagi. Kemudian gerakan selanjutnya tetap lagi, ditarik lagi sampai kayak tadi ya, dagu di atas palang, sedikit lebih tinggi dari palang lah. Kemudian turunkan lagi, itu seterusnya seperti itu. Jadi kalian tinggal memberikan penjelasan sendiri dengan kata-kata sendiri. Kalau penjelasannya dikunci jawabannya seperti ini. Pegang bar pull up atau tadi dengan telapak tangan menghadap ke depan. Tarik berat badan kamu ke atas, dagu kamu sedikit di atas bar. Nah, ini turunkan badan kamu sampai tangan kamu hampir terentang secara penuh, lurus. Oke, itu kalau kunci jawabannya ya. Perhatikan baik-baik. Langsung kita menuju ke nomor 15. Kecanduan menghirup lem adalah salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat merusak tubuh. Kerusakan yang ditimbulkan oleh zat pada cairan lem antara lain dapat mengalami koordinasi tubuh yang buruk, tremor, detak jantung yang tidak teratur, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak. Penyimpangan perilaku tersebut adalah salah satu dari bahaya pergaulan bebas yang harus diwaspadai. Berikut ini usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas, yaitu A. Bermain dengan teman sampai lupa waktu, B. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, C. Bergabung dengan komunitas jalanan, D. Menjauhi kegiatan agama. Usaha yang dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas yaitu adalah jelas sekali jawabannya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya. Menghabiskan waktu dengan kegiatan yang positif. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran persiapan USEK. Jadi persiapan baik-baik, ini soal latihannya dan penjelasannya juga sudah, semoga bermanfaat dan semoga soal-soal yang kita pelajari hari ini dan video kemarin sesi 1, sesi 2 bermanfaat juga. Silakan buka video-video, selain video ini masih ada video sesi 1, sesi 2 atau part 1, part 2, ini video part 3. Oke, semoga bermanfaat sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.